Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dalam acara Impact Kids dengan Ibu Monica. Gimana kabar kalian semua? Pasti penuh semangat, penuh sukacita karena kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Allah yang maha perkasa, kami memuji Tuhan karena Engkau baik kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sewaktu kami semalam beristirahat. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, ajar kami supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi hari ini tema Impact Kids kita kuasa darah Yesus. Tapi saat ini Ibu Monica akan dibantu oleh Om Edi. Mari Om Edi, silakan. Halo anak-anak. Anak-anak, hari ini Om Edi akan mengilustrasikan bagaimana tadi kuasa darah Yesus ya, seperti yang Ibu Monica jelaskan. Nah, anak-anak, ini adalah gelas kosong ya. Gelas kosong ini mengilustrasikan adalah pada saat Tuhan menciptakan manusia ya. Menciptakan manusia pada hari ke-6 ya. Setelah menciptakan manusia, kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup ya ke dalam manusia itu ya, sehingga manusia itu bisa hidup ya. Tetapi ya, kemudian manusia yang diciptakan suci, segambar dan serupa dengan Allah jatuh ke dalam dosa ya, dan menjadi kotor ya, menjadi tidak bersih lagi ya, hidupnya jatuh ke dalam dosa ya, kemudian berdosa lagi gitu kan hidupnya ya, kemudian berdosa lagi gitu kan, dan manusia terus berupaya untuk menyucikan dirinya dengan segala macam upaya ya, mau perbuatan baik, mau belajar kitab suci ya, mau menyucikan diri, mengasingkan diri supaya bisa disucikan kembali, tapi tidak berhasil, malah terus berbuat dosa ya, sampai tidak layak lagi untuk menghadap Allah selain dibuang gitu kan ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan ya, nah hidup manusia menjadi kotor dan tidak layak ya. Nah, tidak layak selain dibuang ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan saja, seperti yang ada di Yohanes pasal ketiga ayat 16, seperti apa bunyinya Tante Monica? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Tuhan itu mengasihi manusia ya, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus ya, untuk menyelamatkan manusia ya. Ya, jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, sehingga manusia hidupnya boleh disucikan ya. Ya, disucikan hidupnya, manusia dipulihkan keadaannya ya. Ya, dari dosa-dosanya semua dilayakkan, dibersihkan oleh kuasa darah Yesus ya. Ya, seperti apa bunyinya di Yesaya 1 ayat 18?
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, luar biasa ya. Luar biasa kuasa dari darah Yesus itu. Ya. Tetapi manusia dalam perjalanannya tetap berbuat dosa, ya. Tetap berbuat dosa, ya. Sebelum akhir zaman, ya, sebelum Yesus datang kedua kalinya, manusia tetap hidup dalam dosa. Tetapi ya, Yesus adalah setia, ya. Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus adalah setia, ya. Dia tetap menyucikan diri kita, ya, dari segala dosa-dosa kita, ya. Seperti di 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi seperti ini ya. Ya. Oke. Jadi pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita tetap disucikan dengan catatan kita harus mengaku dosa-dosa kita. Ya, itu aja ya ilustrasi dari Om Edi. Silakan Tante Monica untuk Terima kasih Om Edi atas bantuannya. Nah, anak-anak, kita akan buka Alkitab kita dalam Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Jadi anak-anak, kita mendapatkan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja, yang telah menebus kita dengan cara mati di atas kayu salib. Darahnya tadi disebutkan, darahnya tadi apa? Disebutkan apa? Melepaskan kita dari dosa kita. Oke anak-anak, bagi anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak bisa menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah anak-anak, setelah melihat ilustrasi tadi, anak-anak yang percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan karena kasih karunia. Jadi satu-satunya jalan menuju ke surga hanya melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ingat itu ya anak-anak, dan jangan lupa anak-anak membagikan kabar baik keselamatan ini kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, bahwa kuasa darah Yesus mampu menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kid berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.